warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah hadirun wal hadirat, para penonton channel Ruwaq Azhar yang kami banggakan pada malam yang sahdu nan gerimis ini, dan semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, terutama penonton channel Ruwaq Azhar yang kami banggakan. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa digelung dengan ridha Allah, senantiasa dalam rahmat Allah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semua lini kehidupan kita selalu dalam keberkahan. Amin. Insyaallah pada malam ini saya ingin membahas tentang bagaimana hukum para pendengar khutbah berbicara pada hari Jumat, atau bagaimana hukum berbicara pada hari Jumat. Dan kita tahu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Iza qulta li sahibika wal imamu yahtubu yaumal jum'ati ansit faqat lagauta." Apabila kamu berkata kepada sahabatmu sedangkan imam atau khotib membaca khutbah, mengatakan ansit, diamlah, faqat lagauta, maka Jumatmu sia-sia. Artinya kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, kesannya sia-sia kita berjumat, nggak ada pahala berjumat meskipun sah jumatan kita, tapi karena kita berbicara, meskipun kita larang orang supaya diam karena biasa orang lain berbicara, atau anak-anak biasa di belakang, paling belakang biasa main-main atau berbicara. Ketika imam membaca khutbah atau khotib membaca khutbah, maka di situ kita melarang orang, hukumnya sia-sia secara teks hadis ini. Tapi bagaimana pendapat Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah? Kalau Syafi'i itu kita tahu Imam Syafi'i maksudnya itu Muhammad bin Idris. Kalau Asy-Syafi'iyah pengikutnya Imam Syafi'i, yaitu ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i atau sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Menurut Asy-Syafi'iyah, dalam kitab Abdurrahman Al-Jaziri di kitab 4 Mazhab di halaman 353, beliau mengatakan dari 353, Asy-Syafi'iyah mengatakan kalau orang membaca khutbah itu dekat, kalau makmum atau pendengar khutbah itu dekat dengan imam atau khotib yang membaca khutbah, maka hukumnya makruh tanzih berbicara pada hari Jumat. Makruh tanzih, kita tahu arti makruh tanzih itu kita tidak berdosa berbicara tapi tidak beretika. Contoh misalnya yang lain makruh tanzih itu, misalnya kalau kita minum pakai tangan kiri, tidak berdosa minum pakai tangan kiri, tapi tidak beretika, tidak beradab, tidak sopan. Nah, Rasulullah SAW mulai dari kanan. Nah, begitu juga kalau kita berbicara pada hari Jumat, kita yang makmum atau yang mendengar khutbah itu dekat dengan khotib, maka makruh tanzih. Makruh tanzih artinya tidak sopan, tidak mendapat dosa tapi tidak sopan. Lebih dekat ke boleh hukumnya ini, tapi kurang sopan saja. Kalau makruh tahrim artinya lebih dekat ke haram. Makruh tahrim itu yang melarangnya adalah dalil zonni. Kalau haram itu yang membuat berdosa kita melakukan pekerjaan itu karena dalil qat'i yang melarangnya. Kalau makruh tahrim lebih dekat ke haram, tapi yang melarangnya adalah dalil zonni, baik dari Quran baik dari hadis. Kedua, bagaimana kalau kita berbicara sementara kita tidak jauh dari imam, tidak dekat dengan imam, bahkan kita tidak dengar imam baca khutbah ngomong apa, berbicara apa, atau menjelaskan tentang apa. Hukumnya boleh berbicara kalau jauh dari imam. Enggak dekat dengan imam kita boleh berbicara. Enggak apa-apa kita berbicara pada hari Jumat tapi jauh dengan imam, tidak dekat dengan imam, dan imam itu kita tidak dengar. Kalau kita dengar imam tidak makruh berbicara. Kalau kita tidak dengar imam, boleh berbicara, bahkan boleh berzikir, tapi zikirnya itu cukup kita yang tahu. Kalau kita melarang orang juga yang duduk yang paling belakang, imamnya kita nggak dengar ngomong apa, boleh tidak jadi masalah. Oke. Terus lamun di luar, kalau di luar rukun khutbah, kalau di luar khotib membaca khutbah, boleh nggak kita berbicara? Misalnya ketika khotib datang, atau sebelum datang, atau sudah datang tapi belum membaca khotib, bagaimana? Boleh nggak berbicara? Boleh berbicara, terutama untuk melarang orang berbuat ribut misalnya, boleh, nggak apa-apa, nggak sia-sia Jumatan kita. Terus ada tempat-tempat boleh kita berbicara walaupun
waktu khatib membaca khutbah. Kapan pertama? Ketika mendoakan orang yang bersin. Ketika orang bersin kita mengucapkan yarhamukallah. Misalnya beliau yang bersin mengatakan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kemudian jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Boleh kita seperti itu, okay? Tapi jangan terlalu besar suara. Yang penting kalaupun besar tidak menjadi dosa, bahkan boleh hukum. Kedua, boleh kita berbicara ketika kita baca selawat, tapi agak besar suara kita. Tapi besarnya itu enggak lebay, enggak berlebihan. La tubalik selawat. Tidak berlebihan. Dia berselawat pada hari Jumat itu tidak berlebihan. Misalnya membaca tadi itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau membaca doa Allahumma qinina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Misalnya ada orang lain mendengar, tidak berdosa, enggak apa-apa. Ketiga, tempatnya tidak berdosa dan wajib kita menjawab di situ ketika imam mengucapkan salam atau khatib yang membaca khutbah mengucapkan salam. Memang di redaksi hadis Rasulullah SAW yang tadi mengatakan, "Iza qulta li sahibika wal imamu yahtubu yaumal jum'ati ansitu ansit faqad laghauta." Apabila kamu katakan kepada saudaramu wal imamu yahtubu, sedangkan imam baca khutbah, maksudnya kalau emang praktiknya di negara Arab itu biasanya imam sekaligus pembaca khutbah. Kalau di sini emang di Indonesia atau di Lombok kadang imam beda dengan baca khutbah. Karena saya tadi katakan imam itu yang membaca khutbah. Imam sedangkan imam atau khatib yang membaca khutbah. Jadi imam sama khatib itu sama. Karena imam dan khatib itu satu kesatuan, satu orang, enggak dua orang kayak di sebagian tempat di Lombok. Oke? Maka ketika ketika imam atau khatib mengucapkan salam, maka wajib dijawab salamnya. Kalau enggak berdosa. Kecuali yang makruh kita jawab salamnya adalah makmum yang datang. Jika lagi baca khutbah tiba-tiba makmum datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka makruh kita menjawabnya. Keempat, boleh kita berbicara pada waktu imam membaca khutbah atau khatib membaca khutbah ketika ada bahaya, misalnya ada kalajengking yang menggigit teman kita atau menggigit makmum atau jamaah yang berjumat, maka wajib kita larang. Jika ada orang buta misalnya yang kita mau selamatkan, pokoknya ada mara bahaya di masjid tersebut, maka harus kita peringatkan teman kita, maka di sana dibolehkan kita berbicara pada tempat. Yang terakhir, pendapat sebagian ulama di dalam Asy-Syafi'iyah mengatakan haram berbicara. Jadi ketika hari Jumat kita larang orang, haram artinya berdosa. Kalau nggak berbicara berarti tidak berdosa, berarti tetap sah Jumat kita. Tapi sebagian ulama, tapi jumhur Syafi'i mengatakan kalau pada waktu khutbah boleh, makruh tanzih, lebih dekat ke boleh, tapi yang dekat dengan imam, yang dekat dengan khatib yang makruh tanzih. Kalau jauh dengan khatib, tidak mendengar khatib, biasanya di luar masjid tempatnya duduk nggak dengar khatib ngomong apa, maka boleh berbicara atau diam atau berzikir di situ. Oke? Dan ada tempat-tempat tadi, tempat boleh berbicara ketika kita mendoakan orang yang bersin. Kedua, ketika berselawat, agak besar suaranya tapi nggak berlebihan, boleh, nggak makruh. Ketiga, ketika khatib mengucapkan salam, wajib kita jawab. Tapi makruh kalau makmum mengucapkan salam dan dijawab oleh sama makmumnya misalnya. Terus keempat, tempat wajib kita berbicara ketika ada mara bahaya di masjid itu. Mungkin sekedar ini yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan datang dari pribadi kami, kalau ada kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum.